Hanya orang yang gak bisa ngaceng yang berani berkelahi tanpa takut mati. Begitu kata Iwan Angsa. Orang yang dimaksud tidak lain adalah Ajo Kawir, lelaki Malang yang burungnya tidak bisa berdiri. Populernya Manung Era iso ngaceng. Cerita ini bermula dari persahabatan yang karib antara Ajo Kawir dan Tokek. Semenjak SD hingga remaja, mereka memiliki hobi membuat gara-gara. Perkelahian dari hari ke hari sudah menjadi hal yang biasa. Hingga pada suatu malam, si Tokek mengajak Ajo Kawir ke sebuah rumah tua milik Rona Merah, seorang janda yang dikenal gila dan telah ditinggal mati suaminya. Ajo Kawir tentu tidak akan mengira malam itu akan menjadi malam paling celaka di dalam hidupnya. Ia dan si Tokek melihat si Rona Merah diperkosa oleh dua aparat brengsek. Sialnya, Ajo Kawir ketahuan. Lelaki Malang ini sempat dikerjai dengan menyaksikan si Rona Merah disetubuhi. Namun naasnya, melihat adegan panas itu, burung Ajo Kawir justru tidak berdiri. Sejak saat itulah, si burung menjalani pertapaan yang sunyi alias raiso ngaceng. Sudah banyak cara yang dilakukan Ajo Kawir demi membuat burungnya berdiri. Mulai dari mengolesi dengan cabai rawit, disengat lebah, hingga membaca buku tipis-tipis stensilan karya Valentino. Namun tetap saja burungnya sangat malas untuk berdiri. Namun meskipun burungnya tidak bisa berdiri, Ajo Kawir tetaplah laki-laki yang bisa jatuh cinta. Ia bertemu dengan Iteung dan jatuh cinta padanya. Meski awalnya ia berupaya memendam perasaan itu, namun akhirnya tumpah juga. Aku tak paham apa maumu. Jawab tolong. Aku mencintaimu, Iteung. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngaceng? Aku akan mengawininya. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Eka Kurniawan. Ada 3 hal yang membuat novel ini begitu menarik. Pertama, pemberian kontras yang kentara oleh Eka Kurniawan. Eka berkali-kali menampilkan kontras dalam beragam sisi cerita. Misalnya, tokoh Ajo Kawir yang dikenal dengan maskulin atau lelaki banget lah, digambarkan seorang laki-laki yang suka berkelahi, suka membuat gara-gara, dan suka menantang banyak orang. Justru burungnya tidak bisa berdiri, alias raiso ngaceng. Tentu ini saling berkebalikan dengan sifat maskulinitas yang dimiliki oleh Ajo Kawir. Ada lagi tokoh jelita. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata jelita? Tentu gambaran perempuan cantik, bertubuh molek seketika tergambar di pikiran teman-teman. Namun nyatanya di dalam novel ini justru sosok jelita digambarkan sebaliknya. Pemberian kontras dalam cerita juga ditunjukkan dalam pertemuan Ajo Kawir dengan si Macan. Si Macan yang dikenal menakutkan oleh banyak orang justru dipertemukan dalam keadaan yang sebaliknya dengan Ajo Kawir. Hari di mana si Macan bertemu dengan Ajo Kawir datang, di mana justru lelaki tua ini digambarkan sebagai lelaki tua yang tidak berdaya, yang berjalan saja harus memakai alat penyangga. Selain pemberian kontras, ada hal menarik terkait penggunaan alur cerita yang cepat dan melompat-lompat, namun saling mengisi kekosongan dalam cerita. Hal ini tentu saja bisa teman-teman rasakan ketika membaca novel ini sampai akhir. Ketiga, gambaran penindasan dalam beragam konflik. Contoh, penindasan yang dialami si janda yang menyewa rumah Pak Lebe. Hal ini tentu saja menyimbolkan ketidakberdayaan si miskin pada si kaya.
Selanjutnya, penindasan seksual yang terjadi pada Rona Merah dan Iteung di masa sekolah dulu. Ada juga penindasan si Kumbang pada Simono Ompong. Berbagai konflik-konflik ini tentu saja merupakan kritik sosial terkait realita yang ada di sekitar kita. Beragam konflik yang dialami tokoh dalam novel ini membuat kita paham akan sisi-sisi gelap kehidupan. Meski disajikan dengan bahasa vulgar, namun Eka berhasil menjadikan hal itu menjadi salah satu bagian dari realita kehidupan kita yang telah menjadi rahasia umum dan terkadang tabu untuk diungkapkan. Yang paling penting dalam novel ini, Eka seakan mengisyaratkan pesan perubahan diri ke arah yang lebih baik atau semacam penyadaran. Ini adalah nilai yang tak terkira harganya dan sangat menonjol ditunjukkan oleh 3 tokoh, yaitu Ajo Kawir, Iteung, dan Paman Gembung. Pada akhirnya, penggarapan cerita yang tak lepas dari realita terdekat pembaca membuat kita sadar bahwa masalah-masalah yang diangkat Eka sesungguhnya telah hidup lama di sekeliling kita. Namun, mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sadar akan hal itu? Seperti pendapat Faruk bahwa karya sastra telah menjadi wacana tak bertuan. Apakah mungkin sebenarnya masing-masing dari kita telah berandil menjadi ide di dalam cerita Eka Kurniawan?